Film ini bermula dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bekerja sebagai agen properti. Ia pun punya rumus andalan nih yang bisa membuat kliennya yang pasti akan membeli unit apartemennya dengan cara memberikan donat rasa vanila ke setiap klien-kliennya. Shin memperkenalkan seorang wanita bernama Li Jen yang akan berangkat bekerja. Lalu Shin berpindah ke sebuah kantor, terlihat ibu manajer sedang menunjukkan hasil kinerja dari para tim salesnya. Tak lama kemudian datanglah Li Jen yang baru saja datang dan membuat ibu manajer pun menegurnya karena hanya Li Jen lah yang dinilai tak pernah memenuhi target penjualan. Alhasil Li Jen pun kena semprot dari atasannya itu beserta air dari mulut. Ngomong-ngomong, ini adalah perusahaan agensi yang menjual berbagai properti. Kemudian Li Jen pun menemui rekan kerjanya yang bernama Bomes. Di situ Li Jen pun mengeluarkan semua unek-uneknya yang sedang dikejar-kejar tagihan. Di tengah bingung yang dialami oleh Li Jen, Bomes pun menawarkan sebuah bantuan dan juga masukan kepadanya. Saat sudah ada masukan, Li Jen pun pulang ke apartemennya. Ia pun terkejut saat melihat surat tagihan cicilan dari bank yang cukup besar. Ketika Li Jen pun menyesal telah membeli banyak barang branded dengan menggunakan kartu kreditnya yang beberapa bulan yang lalu. Saat keesokan paginya ketika hendak pergi bekerja, Li Jen mendapatkan telepon dari ibunya yang berbicara kalau sang ibu dan juga ayahnya saat ini sedang kangen kepadanya. Ia pun dipesan untuk pulang dan cepat kembali dan menjaga toko kaos yang rencananya akan membuka toko baru. Tapi di sini si Li Jen menolaknya karena dia masih mau di sini dan juga sayang dengan pekerjaannya saat ini jika ditinggal begitu saja. Sontak membuat ibunya menjadi kecewa lalu menasehatinya yang mengatakan selama ini bahwa Li Jen bisa bertahan di kota karena hasil TF dari orang tuanya si Li Jen. Namun di sini Li Jen tetap ingin untuk selalu berada di kota. Dan saat sudah berada di kantor, Li Jen yang sedang menghubungi kliennya tiba-tiba kedatangan ibu manajer dan memperkenalkan karyawan barunya yang bernama Suzan. Diketahui bahwa Suzan pernah bekerja sebagai sales di sebuah apartemen yang laku di pasaran. Li Jen yang melihat kehadiran Suzan pun menjadi agak risih dan juga iri dengan dirinya, apalagi ia mempunyai wajah yang lembut. Di hari pertamanya Suzan bekerja, ia langsung berhasil mendapatkan seorang klien kaya yang mendatangi kantor tersebut. Li Jen membuat dirinya pun semakin terpuruk dengan karyawan baru itu yang langsung mendapatkan klien yang begitu cepat. Nah, di sini nih, diam-diam ternyata Suzan mempunyai rumus sendiri untuk mendapatkan dengan mudah bisa menarik minat klien-kliennya. Lalu saat pulang kerja, Li Jen melihat Suzan yang diberi tumpangan taksi gratis oleh tetangganya. Yang dimana lagi dan lagi hal itu membuat Li Jen menjadi terpuruk. Begitu tiba di apartemennya, Li Jen didatangi seorang pria bernama Arcel yang menagih uang sewa apartemennya yang sudah menunggak. Di sini Li Jen pun beralasan kalau ia mengalami masalah dengan bank sehingga tidak dapat untuk menarik uang secara cash. Singkatnya cerita 4 hari kemudian, si ibu manajer memberi kabar baik kepada seluruh karyawan bahwa salah satu salesnya nanti akan mendapatkan bonus uang yang sangat besar jika bisa menjual properti terbanyak di bulan ini. Dan lagi-lagi semua karyawannya dibuat terkejut saat ibu manajer mengatakan kalau saat ini Suzanlah yang memimpin daftar penjualan 3 unit apartemen dengan cepat yang dalam waktu yang sangat singkat. Lantas setelah itu ibu manajer memberitahu kepada Li Jen bahwa jika ia tidak berhasil menjual properti di bulan ini, maka siap-siap dia harus mencari pekerjaan baru. Setelah itu Li Jen pun panik dan menghubungi para teman-temannya tanpa henti seharian. Lalu saat Li Jen turun ke bawah dan datanglah seorang tamu yang langsung disamperin sama si Li Jen nih. Betapa senangnya si Li Jen dapat klien bisa beli apartemen dari agensi ini. Namun kecewanya si Li Jen adalah klien itu ternyata hanya mau bertemu dengan Suzan seorang. Nah, di sini akhirnya terbongkarlah rumus-rumus andalan Suzan yang dimana ketika sudah bertemu dengan kliennya, ternyata Suzan mengadakan acara pembuatan donat dengan topping mangga yang sangat enak jika menikmatinya. Saat sedang melakukan pembuatan donat dengan topping mangga dan susu kental manis, datanglah Li Jen yang sedang melihat mereka yang sedang asik membuat adonan donat itu.
Li Jian yang sudah mengetahui rumus marketing Sujan pun berniat akan mengatakan pada atasannya itu. Lantas saat Sujan sudah selesai membuka kaleng susu kental manisnya, Li Jian pun sengaja untuk menemui Sujan lalu mengatakan niatnya itu yang tadi. Sujan pun akhirnya memohon untuk jangan memberitahu rumusnya itu karena ternyata Sujan harus membiayai anaknya yang sedang mengidap sakit jantung dan membutuhkan biaya yang gak sedikit. Mendengar hal itu, Li Jian pun hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya kayak bodoh amat gitu. Saat beberapa waktu kemudian, Sujan pun pergi untuk menjemput anaknya di rumah bibi tetangganya Sujan. Di sini Sujan benar-benar memiliki anak hasil dari tumpahan adonan donat. Ketika Sujan tidak fokus saat sedang membuat adonan donat bersama salah satu kliennya dulu. Ya gitulah pokoknya. Sementara itu, Li Jian yang baru saja pulang ke apartemennya tiba-tiba melihat pintunya yang sudah disegel dengan gembok oleh si Arcel. Li Jian lantas mendatangi apartemen Arcel dan meminta keringanan darinya. Li Jian akan memberikan barang branded miliknya jika Arcel mau membukakan pintu apartemennya. Namun di sini Arcel pun menolak karena dia lagi nggak mood katanya sama barang branded itu. Tapi nggak berserang lama dia berubah pikiran dan menawarkan kalau dia akan kembali membuka gembok jika Li Jian mau membuat adonan donat coklat dengannya. Li Jian awalnya menolak tawaran itu, namun kalau hari ini udah malam banget nih, dia harus tidur. Mau nggak mau ia harus membuat adonan donat dulu untuk pertama kalinya. Setelah selesai, Li Jian pun malah mengunjungi sebuah ruang penuh lampu kelap-kelip untuk menenangkan pikirannya. Oke, nyesel kali ya. Jadi bikin donatnya salah ngebentuk jadi kotak. Tapi nggak lama kemudian ada seorang tajir yang duduk di sebelahnya. Mereka pun akhirnya mengobrol sejenak dan Li Jian pun mulai menawarkan apartemen dagangannya dengan bonus kue donat bertopping coklat secara gratis. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk bertemu pada esok hari di kantor Li Jian tempat ia bekerja. Keesokan harinya mereka pun datang ke unit apartemen yang dipasarkan Li Jian. Li Jian pun mulai menjelaskan fungsi-fungsi apartemennya dan gak pakai lama, pria itu membayar cash 3 unit apartemen demi bisa mencicipi donat topping coklat dari pembuatan Li Jian itu sendiri. Dan malam itu juga mereka pun melaksanakan pembuatan donat topping coklat mesis itu. Saat beberapa hari kemudian, Li Jian pun menjalani hari dengan penuh ceria dengan berhasilnya Li Jian menjual 3 unit sekaligus yang membuat rekan-rekannya memuji Li Jian. Wede. Sujan yang melihatnya pun menjadi terpuruk saat Li Jian sudah berhasil memasarkan dagangannya. Hingga akhirnya Li Jian ini pun mengobrol kepada Sujan kalau ia mengikuti rumus dari Sujan kepada klien-kliennya itu. Dan akhirnya persaingan yang sesungguhnya untuk mendapatkan bonus yang besar itu pun baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, Li Jian dan Sujan pun terus mencari orang-orang tajir yang ingin membeli sebuah apartemennya. Dengan bonus donat yang sangat menarik, rasanya tidak ada seorang pria pun yang bisa menolaknya. Sampai-sampai nama mereka berdua pun berada di puncak teratas dalam daftar penjualan terbanyak di bulan ini. Nah, di sini nih saat Sujan berada di toilet, dengan sengaja Li Jian menaruh sesuatu yang bisa mengantuk di minuman Sujan. Dengan begitu, alhasil Sujan izin untuk pulang duluan dikarenakan sudah sangat mengantuk. Nah, ketika itu Li Jian pun memberitahu kliennya Sujan kalau Sujan bisa diajak bikin donat secara cuma-cuma. Mendengar hal itu, ia pun langsung dibungkus oleh kliennya sendiri yang ngantuk tadi. Lantas esok harinya saat Sujan sudah terbangun, ia pun kaget mengapa dirinya tiba-tiba berada di sini. Pria yang belum diketahui namanya itu pun memberitahu kalau semalam Li Jian memberitahu bahwa Sujan adalah wanita yang gampang untuk diajak bikin adonan donat bulat-bulat. Mendengar itu, Sujan pun langsung kecewa dengan Li Jian. Saat keesokannya, Li Jian dan Sujan pun berbicara empat mata dan disitulah Sujan menjelaskan kalau dia sangat kecewa dengan kelakuan Li Jian saat tadi malam. Wah, parah sih Li Jian nih, gak sehat nih. Mendengar kekecewaan Sujan, Li Jian pun masih terlihat santai yang masih membuat dirinya seakan-akan nggak punya salah, dan dengan kesombongannya itu Li Jian pun pergi meninggalkan Sujan begitu saja. Sujan yang sedang stres pun langsung menemui Bomes dan mengobrol yang berbicara tentang keanehan Li Jian. Nah, di sini karena mereka nyambung, mereka berdua menaiki lantai atas ruang kosong untuk membuat adonan donat. Beberapa jam kemudian, Sujan pun mendapatkan kabar kalau anaknya masuk rumah sakit lagi dan butuh biaya pengobatan yang gak sedikit nih.
Ia pun akhirnya mendatangi Santos, tukang taksi yang suka sama dia yang sering nganter gratis ke apartemennya. Sujan meminta Santos untuk menjaga Lijen dan mengambil semua bonus-bonusnya. Santos pun mau-mau aja asalkan setelah ini mereka membuat adonan donat bersama-sama. Dan akhirnya Sujan pun langsung mengizinkan untuk membuat adonan donat bertopping mocha susu. Setelah selesai membuat adonan donat, Santos pun melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi sopir taksi yang akan mengantarkan Lijen pulang ke apartemennya. Nah, saat si Lijel terbangun dari tidurnya, ia pun dibuat bingung oleh Santos yang membawanya ke tempat terang. Santos melihat ada kesempatan pun berubah pikiran dengan memaksa Lijen untuk membuat adonan donat di tempat terang ini. Namun di sini Santos yang terlalu bersemangat saat mengaduk tepung gak sadar kalau si Lijen kehabisan napes dan gak sadar-sadar. Santos yang kebingungan akhirnya langsung pergi dan gak lupa juga ia menggasak uang cash yang ada di dalam tas tersebut. Saat Santos sudah berhasil menjalani tugasnya sebagai supir taksi, mengasih semua uangnya kepada Sujan dan langsung meninggalkannya begitu saja. Melihat sikap Santos yang gak biasanya membuat Sujan heran dengannya. Tapi gak lama kemudian Sujan pun melihat sebuah berita kalau Lijen berpulang ke dunia era baru di tengah padang rumput tanpa diketahui siapa pelakunya. Sujan yang melihat pun gak nyangka dan merasa bersalah dari kejadian itu. Namun saat ini ia hanya bisa menyembunyikan rahasia tersebut demi hidupnya dan juga buah hatinya. Dan setelah 6 bulan berlalu, kini keadaan ekonomi Sujan pun membaik. Ditambah lagi ia menjadi karyawan terbaik dengan penjualan terbanyak. Setelah itu ia dihampiri oleh sales baru yang bernama Sandra yang mengatakan kalau dia punya keinginan untuk maju dengan melakukan apapun itu yang bisa membuatnya sukses seperti Sujan, dan film pun sudah selesai.